Saat ini, setiap hari kita hanya bisa melihat pergerakan gold itu 1000 pip, 1000 pip, dan 1000 pip. Apalagi setelah pasca Donald Trump merevisi pernyataannya yang mau mencat Powell, gold dibanting dari 3.500 sampai ke 3.200 lagi. Apa yang akan terjadi minggu ini? Akankah gold kembali mencapai ATH-nya atau bahkan membuat low yang baru? Langsung kita masuk ke videonya. Hai guys, balik sama gue William Sodana. Nah, di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAU USD untuk minggu terakhir bulan April. Oke? Jadi, buat kalian yang baru pertama mampir channel ini adalah channel dimana tempat gue berbagi pandangan dan perspektif gue tentang arah market gitu ya. Yang bisa jadi benar, bisa jadi belum tentu benar. So, take everything I say with a very fresh minded. So, supaya apa yang kalian lihat itu nggak terjebak sama bias gue juga. Pasti setiap orang punya analisa masing-masing. Tapi dengan adanya pandangan gue, mungkin kita bisa punya kecocokan atau ada confluence gitu. Bagaimana cara kita memandang market. Oke? Buat yang baru mampir, kalian juga bisa join eksklusif konten gue di level 2 ini ya. Karena di sini ada konten hanya bisa dinikmati oleh member aja. Contohnya bisa ngintip di sini member only videosnya. Kemudian ada live previous live, dan ada journey yang gue lagi keluarin juga di platform journey gue. So hopefully bisa menjadi insight buat kalian juga. Oke? Dan selebihnya kalian bisa tonton juga Arah Market Podcast, di mana gue berbagi pengalaman dan real experience gue trading supaya bisa menjadi insight dan tabokan dan tamparan buat kalian semua. Oke? Langsung kita masuk ke analisa kita. Oke? Kita baca dari berita dulu ya. Ini gue minta gue gunakan AI untuk men-summarize semua yang terjadi 21 April hingga hari ini. Ya, hari ini tanggal 26 April. Apa yang terjadi dan gimana efeknya terhadap gold market. Jadi kita point out aja. Kalau misalnya kita tahu minggu lalu di sini, oke, plan Trump untuk pecat Powell itu adalah narasi yang terjadi minggu lalu. Dan kita lihat minggu lalu di momen Senin Selasa gold spike sampai 3.500, tapi di Selasanya dari 3.500 dibanding 2.000 pip ke bawah. Jadi pergerakannya masif, dan kalau kita perhatikan range gold hariannya itu 1.300 pips, gede banget, gila ya. Jadi kayak hampir kalau dipikir sekitar mungkin 3 kali atau 5 kali lebih gede daripada biasanya di era Trump ini. Dan kalau kita mikir gold udah sampai 3.500 dan sekarang udah di 3.300 lagi, gila banget sih ya. Tapi apa yang terjadi, ini ada satu Trump administration updates. Kedua, Federal Reserve Relation. Jadi di sini kan dia bilang mau kritis, mau pecat Powell, tapi akhirnya gak jadi. Gara-gara dibilang, enggak kok, gue gak mau pecat Powell kok. Market langsung tense-nya tuh turun gitu. Makanya gold langsung dibanting ke bawah. Oke. Di sini dibilang bahwa dengan adanya kayak gini sebenarnya nunjukin market lebih ngerasa tenang dibandingkan kegerasak gerusukannya Trump kayak gitu. Sedangkan dari tarif war status sendiri, China terus-menerus melakukan retaliasi ya terhadap apa yang dilempar oleh Trump, sehingga Trump juga ngerasa anjir gue salah langkah nih ya untuk mencoba untuk mengancam China, karena mereka terus-terusan nggak takut untuk diaduin terus kayak gitu. In the meantime, banyak negara-negara juga yang mulai melakukan negosiasi terhadap Trump, walaupun banyak gerakan-gerakan anti Trump ya, karena banyak masyarakat Amerika yang merasa bahwa kebijakan ini merugikan sekali mereka. Tapi dengan adanya sikap-sikap di sepanjang minggu lalu ini, market pun merespon positif. Kalau gue ngelihat, kita lihat dari Dow Jones, dari S&P 500, Nasdaq gitu yang mulai rally lagi, ke Bitcoin juga udah sampai 90.000 lagi. Kemudian kita ngeliat IHSG juga mulai rebound. So it's a good sign ya untuk market gitu. Sedangkan dengan turunnya gold menunjukkan tanda market mulai lebih tenang gitu. Karena jujur gue takut sih kalau gold udah setinggi ini ya. Tahu kenapa? Karena ketika gold rally artinya dunia tidak baik-baik aja gitu. Mungkin kita sebagai trader
trader futures, kita ngerasa gold rally trending enak banget. Tapi kita mesti ngeliat juga implikasinya terhadap dunia. Oke, ini adalah forecast next week dari Perplexity berdasarkan dari apa yang melihat riset dari tensi geopolitiknya. Oke, di sini kita ngelihat bahwa dia ngambil gold price forecast ini di spot marketnya ya 3452 27 April dia masih turun, kemudian dia masih prediksi dia decline baru ada rebound di 3473 di bulan Mei-nya. Oke. Kemudian ini dibilang di sini initial decline karena diasumsikan ya. Sekarang ini harga goldnya di 3430 3470 ini market spot market, bukan future pricesnya. Sedangkan future pricesnya 3330, which ini sama ya, mirip ya, 3330. Jadi kalau kita melihat trennya sih ngelihat sini masih agak turun, maka kita akan cocokin dengan teknikalnya. Sebelum kita masuk ke teknikal, gue pengen remind kalian bahwa nanti hari Selasa gue akan mengadakan webinar bersama TMGM. Ya kan, kita akan bahas berapa target harga emas. Jadi gue akan bahas lebih lengkapnya di webinar ini aja. Pasnya juga midweek kan. So hopefully bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Ini di Zoom, nggak di YouTube. So kalian tinggal bisa daftar aja ke sini. Tinggal di scan aja. Pause dulu video ini. Kalian scan untuk dapat link Zoom-nya. Oke, ini gratis. Tapi kalau kalian pengen coba juga penawaran spesial dari TMGM, kalian bisa terima kredit 30% dengan minimal deposit $200. Oke. Untuk linknya bisa langsung klik video description di bawah. Kalau mau join webinarnya, di scan aja langsung pause. Gue hitung ya, 1, 2, 3 pause. Oke, hopefully udah bisa kalian daftar. Kita lanjut ke analisa teknikalnya. Kalau kita perhatikan di analisa teknikal, ini masih dalam skenario ya. Apakah mungkin kita ketika 0,5? Nobody knows. Tapi kita lihat dulu. Saat ini posisinya ini adalah sweep atas. Maka dia nggak close, nggak seperti ini ya. Kalau ini kan kita ngelihat dia close di atas ya. Ini juga close di atas ya, maka pergerakan bisa naik. Sedangkan ini hanya sweep di atas, maka ada kecenderungan dia akan turun ke bawah. Di mana kita melihat di sini ada fair value gap nih. Ya, di sini ada fair value gap ya. Nah, ini akan pantau. Kita turun ke daily. Ke daily, kita lihat ini ada dari kemarin sebenarnya kalau gue lebih ke nungguin market kapan bisa masuk ke rally base rally ini. Karena hopefully menurut gue ketika ini rally base rally, nah di sini adalah area cukup kuat nih untuk dia memantulkan gitu. Tapi nggak kunjung 1, 2, 3 nggak ya. Jadi belum masuk juga nih, ketahan-tahan. Bahkan dia mulai muter-muter dan ngebikin base di sini gitu. Walaupun kita tahu bahwa di sini ada base yang di break. Kalau kita tarik begini, ini kita punya confluence area ya. Ini 3230 untuk dia bisa rebound lagi. Jadi kayak sekarang ini dia udah masuk ke area 618-nya. Oke. Di sini udah masuk ke area 618 nih. Apakah dia akan masuk ke atas lagi ke area di sini? Karena di sini ya, tapi sekarang sih kita ngelihat dia ada pergerakan ya. Kalau kita ngelihat closing candle daily-nya, sebenarnya bayarnya masuk sih. Nih, ini kan lumayan nih candle di bawah ya, masuk sih gitu. Walaupun dia bentuknya ini kalau lihat candle hari Kamis ini kan bullish, tapi hari Jumatnya di bawah ke bawah kan. Ini kan kalau daily secara kopta anomaly down ya. Dan ini tapi pullback di ujung ini gede gitu di akhir sesinya, naiknya kencang. Maka kita pantau nih apakah ini akan menjadi area, karena harusnya area di sini area kuat nih di sini 3368. Kalau di break ke atas mungkin akan ngejar ke area atas dulu nih, bisa sampai ke 3418 baru mau ke bawah lagi gitu. Apakah mungkin terjadi? Nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan sih kecenderungan gue sih mungkin masih mau ke bawah ya, karena ini saat ini masih ngebentuk base. Hopefully akan ada pantulan mungkin di 2330. Menurut gue sih itu lebih enak ya kalau kita mau cari area buy di situ. Tapi tetap kita bisa turun ke bawah, lihat dulu. Kalau kita lihat di H4-nya, nah ini H4-nya ini kepentok di sini ya. Ini dia ambil saya liquidity di sini. Kemudian dia sini kepantul naik ke atas. Di sini ada supply.
Ini yang ke bawah lagi, di sini kena lagi. Jadi ini seakan-akan kayak mau bikin double bottom ya. Tapi acuan di mana? Ya kalau dia belum break di sini, menurut gue sih belum ya. Karena ini bisa menjadi area supply buat kita nih. Maka area 3343 ya. 3343 ini jadi pertaruhan nih. Kalau turun ke bawah H1 ini kan supply nih, bener ya? Ini supply. Jadi kalau dia berhasil break ini kan lumayan nih. Di sini ada 1 2 3 ya, 1 2 3. Kalau emang dipecah dia berhasil bikin candle kayak begini, ya ini sih kencang ke atas. Artinya bisa ngejar sampai ke atas lagi. Nih, probably nextnya sih di sini. Bentar. Ya, ini. Geser sini deh. Sorry, ini base. Ya. Nah, di sini 3 4 20. 3 4 20. Coba kalau kita 3 4 20 nih pas di atas di sini OTE. Ya, sebenarnya ya. Nah, pas di area sini nih. Ini. Kalau diperhatiin di H4 kita ngeliat sih ini sih menurut gua ini inducement. Dia ngambil di sini ya, ambil di sini. Inducement gitu. Maka penentuannya di sini. Penentuannya di sini dulu nih. Apakah dia berhasil ngebreak ini nih? Yang biru ini nih, ya. Kalau misalnya ini kencang dia akan ngejar ke atas di sini gitu. Ini jadi areanya nih. Gak usah deh, ntar jangan kita panjangin ya di sini. Nah ini di sini nih area ini. Area ini yang jadi seksi untuk menjadi pantauan. Jadi target kita seperti ini, ya. Atau gini ya. Tapi kalau misalnya dia langsung ke bawah di sini, maka area baik kita ya ada di sini. Ini udah ada pantau nih, NF oke. Sini 3226, 3230 ya. Ini area base gede, H4 juga ini base gede. Kalau mau di define kecil lagi ada di sini kecil. Ya. Oke, kalau kita perhatikan dari sisi Koptah, karena ini adalah minggu terakhir dan minggu terakhir itu bisa menjadi timing HSH weekly. Karena HSH weekly, maka menurut gua sejalan juga karena kita nih posisinya up, maka weekly-nya dia merah, ada potensi untuk ngejar LB weekly-nya. LB weekly mana 3261. Maka itu 3261 ini bercocokan dengan ini area di sini ya. Kalau ini LB weekly kita, S1 weekly mana di 390 agak jauh sih. Berarti dia udah break di bawah sini nih. Gitu. Tapi pun di sini kita perhatikan 3220-an, 3225 ini ada previous R3 semester dan R2 yearly. Makanya jadi pantauan yang kuat. Kalau diperhatikan lagi, pergerakan kita ini masih di R3 monthly, nih di R3 monthly sampai R2 monthly. Jadi dia berhasil naik ke situ lalu putar-putar di sini. Oke. Area pivot weekly kita ada di 3247 ya. Ini 3247. Kalau di 3247 kita turun. Nah, pas banget ini di area supply yang tadi kita bahas nih. Ada di sini. Maka apa pertanyaan nanti kita lihat kalau misalnya dia berhasil close body ya. Area ini close body kayak begini. Pivot weekly atau bahkan mungkin dia close begini, ya berarti dia akan menuju ke area atas yaitu dekat area R1 weekly yang tadi udah kita marking di area di sini. Kalau kalian perhatikan di hari sebelumnya kita melihat adanya confluence untuk area-area yang kita marking. Betul ya? Oke, jadi kita pantau area-area tersebut sebelum masuk. Yang menurut gue perlu diperhatikan adalah kita bermain di range yang sangat-sangat amat besar. Oleh karena itu yang perlu dijaga adalah load management kita. Itu. Jadi load management kita. Kalau load management kita berantakan, maka itu akan terombang ambing. Kalau biasa kita SL 100 pip, misalnya ada yang pakai fix SL 100 pip gitu ya. Mungkin harus digedein sekarang jadi 200 pip. Atau kita mau siap-siap dengan SL 500 pip gitu. Artinya lot size kita yang kita kecilkan. Lot size-nya dijaga supaya resikonya tetap sama gitu. Itu sih area yang bisa kita pantau buat gua. Minggu depan kita akan berhadapan dengan hari Senin nggak ada, hari Selasa kita ada consumer confidence
Ini diperkirakan turun nih, nggak bagus CB-nya. Jadi consumer confidence maka bisa jadi naik ya. Timing booster weekly juga maka bisa jadi naik. Untuk hari Rabunya ada ADP. Persiapan hari Jumat ada NFP. Jadi ini hari Jumat bakal ada redor ya. Oh China teman libur hari ini. Hari ada apaan ya libur? Libur mulu China. Oke guys, so itu aja pandangan gue untuk analisa kali ini. So hopefully bisa menjadi insight buat kalian semua. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like juga dan share di kolom komen pandangan kalian mengenai gold. Kira-kira bakal seperti apa dan di mana area-area zona-zona yang kalian akan pantau itu bersama. Oke, see you, bye.